Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Kedutaan Republik Indonesia di Jepang, Konsul Jenderal Republik Indonesia di Osaka, Ketua Pusat Studi Asia Tenggara, Dr. Universitas Kyoto, Profesor Negariwo Koordinator dan Sivitas Akademika Universitas Kyoto, tokoh agama, dan hadirin undangan yang saya hormati. Puji syukur kami sampaikan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala keberkahan yang diberikan kepada kita semua. Dan saya ucapkan terima kasih pada Universitas Kyoto. Saya senang berbicara di forum yang terbaru. Kunjungan saya ke Jepang kali ini adalah untuk yang ketiga kalinya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Yang pertama, kita memberikan penobatan Kaisar Jepang. Kemudian tahun yang lalu saya datang ke Tokyo untuk mewakili Presiden Republik Indonesia menyampaikan bela sungkawa atas wafatnya Perdana Menteri Shinzo Abe. Dengan rasa bahagia pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kuliah umum dengan tema pengalaman Indonesia dalam memperkuat dialog lintas agama dan Islam moderat sebagai kontribusi untuk menciptakan perdamaian dunia. Hadirin yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui, situasi dunia sekarang ini masih dihadapkan pada tantangan yang kompleks, baik terkait dengan persoalan keamanan, security, maupun kesejahteraan, prosperity. Kita juga menyaksikan dunia internasional yang dihadapkan kepada menguatnya rivalitas di antara negara-negara adidaya dan antar bangsa yang dapat memunculkan benih-benih konflik terbuka pada abad ke-21 ini. Konflik global masih menjadi ancaman serius bagi dunia, seperti yang terjadi di Ukraina yang kini berimbas kepada munculnya krisis pangan dan krisis ekonomi di banyak negara. Bahkan kini masih terjadi konflik dan perang di sejumlah negara Muslim seperti Palestina, Syria, Afghanistan, Yaman, dan Libya. Di samping adanya ancaman ekstremisme keagamaan yang terjadi pada semua agama, serta munculnya ketegangan dan konflik antar umat beragama di sejumlah wilayah tertentu. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi persoalan tersebut, baik oleh badan-badan di Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), pemerintah di sejumlah negara maupun kelompok-kelompok civil society, termasuk para tokoh agama dan para intelektual di dunia. Di antara upaya yang dilakukan oleh tokoh-tokoh agama dan intelektual ini adalah dialog antar agama. Dalam konteks ini, saya mengutip pendapat filsuf Jerman Hans Kuhn yang mengatakan bahwa tidak ada perdamaian antara bangsa-bangsa tanpa perdamaian antar pemeluk agama. Tidak ada perdamaian antar pemeluk agama tanpa dialog lintas agama. Tidak ada dialog lintas agama tanpa investigasi terhadap fondasi agama-agama. Pilihan investasi penyelenggaraan dialog lintas agama semakin tepat dan semakin urgen saat ini dibandingkan dengan masa-masa yang lalu. Budaya dialog merupakan sarana ideal untuk membangun jembatan komunikasi
antar pemeluk agama dan internal agama. Di sisi lain, tepat sekali, ketika ada banyak referensi kognitif, persepsi budaya berbeda, perbedaan posisi politik, perbedaan posisi kebutuhan akan dialog menjadi sangat nyata, terutama melalui sentuhan kedekatan antar sesama pemeluk agama dengan menciptakan ruang bersama untuk kerjasama dan komunikasi yang menyejukkan. Kita akan hidup menikmati kesejahteraan bersama di atas perbedaan yang ada. Dalam masyarakat multi etnik dan multi agama, kebutuhan akan dialog menjadi salah satu pilar untuk merawat dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Dialog adalah pengakuan akan keniscayaan perbedaan dalam arti keberagaman dalam hidup kemanusiaan mutlak yang mensyaratkan prinsip pengakuan keberadaan dan hak orang lain. Dialog ini diperlukan untuk tidak hanya dalam sebuah negara bangsa, tapi juga antar bangsa. Dialog lintas agama dan lintas budaya harus memberikan perhatian pada masalah-masalah yang menjadi kepentingan peradaban manusia. Antara lain, mempromosikan hidup berdampingan lintas pemeluk agama, menghormati kebebasan beragama bagi setiap individu, membangun etika sosial dan global dalam menangani potensi konflik lintas agama, menyebarkan budaya moderat dalam upaya menyelesaikan fenomena ekstremisme dan tindak kekerasan atas nama agama, meningkatkan harkat martabat manusia. Di samping itu, dialog juga harus berkontribusi bagi penanggulangan kemiskinan dan ketertinggalan dalam pendidikan, serta pencegahan kerusakan lingkungan hidup dan masalah-masalah lainnya. Hadirin yang berbahagia, dalam konteks Islam, dialog untuk perdamaian merupakan suatu keniscayaan sejalan dengan misi Islam itu sendiri sebagai rahmatan lil alamin yang disebut di dalam Al-Quran Al-Anbiya 107, yakni wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tiadalah kami memutuskanmu Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Dalam misi rahmatan lil alamin tersebut, Islam sangat menghormati perbedaan serta mempromosikan kasih sayang, persaudaraan dan perdamaian dalam kehidupan masyarakat, negara, dan hubungan antar bangsa. Sejalan dengan ayat tersebut, Al-Quran menyebutkan bahwa Allah menciptakan manusia dalam berbagai suku bangsa agar mereka saling mengenal dan saling mengakui, serta tentu saja kerjasama satu sama lain sesuai dengan Al-Quran surat Al-Hujurat yang mengatakan, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sebenarnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa, yaitu Allah Maha Mengetahui. Ayat tersebut menggambarkan bahwa manusia apapun latar belakang agama, suku, ras, dan negara adalah bersaudara dan harus mengenal satu sama lain. Dengan persaudaraan ini, Islam mendorong kerjasama dan tolong-menolong antar sesama manusia. Hal ini berarti bahwa Islam datang dengan mengajarkan hidup berdampingan secara damai dan berupaya menghindari keadaan permusuhan atau antagonis yang berhadapan-hadapan
Islam mendorong pemeluknya untuk berupaya melakukan musyawarah dan dialog perdamaian serta mediasi jika terjadi konflik antar kelompok masyarakat. Hadirin yang berbahagia, sebagaimana diketahui bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang plural, baik dari segi agama maupun suku. Indonesia memiliki 17.000 pulau dengan 269 juta penduduk dan 714 suku serta 1.100 bahasa lokal berbahasa daerah. Sedangkan agama yang mendapat pengakuan resmi berjumlah 6 agama, yaitu Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Untuk menyikapi pluralitas ini, para bapak pendiri bangsa, founding fathers, telah merumuskan sebuah moto Bhinneka Tunggal Ika, artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Karakter masyarakat Indonesia yang selalu mengedepankan tenggang rasa menjadi kunci dari kuatnya sikap toleransi dan persatuan ini. Secara umum, perbedaan pendapat di kalangan masyarakat tidak sampai menimbulkan pertikaian dan konflik yang keras. Jika terjadi benturan atau pertikaian, baik terkait dengan orientasi keagamaan, kepentingan politik atau ekonomi, masyarakat biasanya menggunakan kearifan lokal untuk meredam konflik. Pemerintah Indonesia memegang prinsip kebebasan beragama dalam dasar ideologi Pancasila dan sistem negara Indonesia yang demokratis. Dalam mewujudkan kebebasan beragama, kami tetap menjaga prinsip toleransi yang sejati telah menjadi bagian dari sejarah Indonesia. Kami memperkuat manajemen moderasi beragama untuk merawat kemajemukan dalam masyarakat Indonesia. Dalam merawat kedamaian dan kerukunan, kami menggunakan 4 bingkai pendekatan, yaitu bingkai teologis, yakni mensosialisasikan teologi kerukunan dan kedamaian pada masing-masing agama yang ada di Indonesia. Bingkai politik, yaitu penguatan loyalitas kesepakatan nasional, yang dalam bahasa agama disebut Al-Mitsaqul Watani, terutama Pancasila, Undang-Undang 45, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Yang ketiga adalah bingkai sosiologis, yakni revitalisasi kearifan lokal yang mendukung kehidupan yang damai dan rukun. Dan masyarakat di berbagai daerah di Indonesia memiliki kearifan lokal untuk menyelesaikan pertikaian dan konflik di masyarakat. Yang keempatnya adalah bingkai yuridis, yakni penguatan regulasi tentang kehidupan bangsa secara rukun dan damai serta penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran. Dalam konteks teologi kerukunan tersebut, Indonesia mendorong ikatan persaudaraan untuk memperkuat Indonesia yang plural. Persaudaraan ini meliputi 4 bentuk, yakni persaudaraan dalam agama Islam, ukhuwah Islamiyah, persaudaraan keagamaan, ukhuwah diniyah, persaudaraan kebangsaan, ukhuwah wataniyah, dan persaudaraan kemanusiaan, ukhuwah insaniyah. Untuk merawat kondisi tersebut, pemerintah dan organisasi keagamaan Indonesia mempromosikan dialog lintas agama, interfaith dialog. Dalam kaitan ini, dialog menjadi kata kunci dan dianggap sebagai jalan terbaik untuk menyelesaikan dan juga mengantisipasi masalah di masa yang akan datang, baik dalam ranah multilateral, regional maupun bilateral, demi mengembangkan suara kaum moderat, empowering kaum moderat. Samping itu, kami juga membentuk forum kerukunan umat beragama FKUB, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota, yang anggotanya terdiri dari majelis-majelis agama yang ada di Indonesia,
untuk mencegah terjadinya konflik berlatar belakang agama dan sekaligus menyelesaikan perselisihan internal dan lintas umat beragama. Hadirin yang berbahagia, banyak pihak yang mengharapkan agar masyarakat dan pemerintah Indonesia berbagi pengalaman dengan negara-negara lain, baik dalam menyampaikan corak keberagaman keislaman yang moderat wasatiyah maupun dalam hal kehidupan keagamaan yang sangat damai dan harmonis. Dalam konteks hubungan internasional, Indonesia telah menetapkan prioritas politik luar negeri Indonesia yang dikenal dengan prioritas 4+1, di mana salah satunya adalah prioritas 3, yaitu diplomasi, kedaulatan dan kebangsaan. Fokus utama dalam diplomasi yang dilakukan adalah menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia dan kerjasama untuk menyebarkan identitas bangsa berupa toleransi, kemajemukan, dan demokrasi, serta kerjasama menangkal radikalisme dan terorisme. Langkah diplomasi perdamaian telah menjadi nafas dan jiwa bangsa yang diamanatkan dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 untuk ikut serta dalam perdamaian dunia. Indonesia mendorong penyelesaian konflik di berbagai negara, termasuk Indonesia ikut aktif mengirim misi penjaga perdamaian dan misi kemanusiaan di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa. Indonesia mendukung pentingnya penyelesaian diplomatik dengan pendekatan win-win solution dari setiap konflik antar agama. Di antara program unggulan diplomasi pemerintah Indonesia adalah dialog lintas agama, interfaith dialogue. Dalam pelaksanaannya, kegiatan dialog lintas agama bersifat inklusif dengan pemerintah sebagai fasilitator dan melibatkan non-state actor dari berbagai latar belakang, antara lain pemimpin agama, akademisi, perempuan, dan pemuda. Para sivitas akademika Universitas Kyoto yang berbahagia, sebagai penutup, saya ingin menyampaikan harapan dan ajakan kepada kita semua. Pertama, saya ingin menyerukan bahwa sudah saatnya bagi para pemuka agama di dunia untuk selalu duduk bersama melakukan pencarian solusi damai, paling tidak mengurangi konflik yang bersumber pada konflik pemeluk agama. Dialog lintas pemeluk agama merupakan panggilan penting kemanusiaan dan sebagai upaya menjawab cita-cita dasar manusia yang menginginkan perdamaian untuk sesama, tanpa mengkaitkan dengan keyakinan dan agamanya yang berbeda. Dan kedua, kita harus memperkuat komitmen dan langkah bersama dalam menyelesaikan tantangan dan krisis global yang bersifat multidimensi. Kita juga perlu mendorong paradigma baru, yakni paradigma kolaborasi yang mempromosikan prinsip perdamaian, solidaritas, dan kemitraan global. Yang ketiga, kita harus memperkuat upaya moderasi dan toleransi beragama demi perdamaian bangsa-bangsa di dunia, demi perdamaian bangsa dan dunia. Solusi manajemen moderasi beragama merupakan instrumen penting dalam mencegah konflik, membangun konsensus, dan menjaga persatuan dan kesatuan suatu bangsa dan tatanan dunia yang damai. Dan keempat, perguruan tinggi merupakan tempat yang tepat dalam menyebarkan pemahaman dan kesadaran perlunya dialog lintas agama untuk dapat disebarkan kepada masyarakat secara umum di dunia internasional, karena lingkungan perguruan tinggi telah memiliki budaya dialog dalam kehidupan kesehariannya. Dan kelima, untuk menguatkan pemahaman budaya, pemahaman lintas agama
saya mengajak dibentuknya satu platform kerjasama antara Jepang dan Indonesia terkait dengan penguatan pemahaman lintas agama, antara lain berupa pertukaran pelajar atau mahasiswa antar Indonesia dan Jepang. Dan kami mengharapkan adanya kunjungan dari para pelajar mahasiswa Indonesia ke Jepang untuk melihat perkembangan kemajuan Jepang dan budaya toleransi beragama di Jepang yang sangat bagus. Pelajar mahasiswa Jepang juga datang ke Indonesia untuk melihat secara langsung budaya toleransi kehidupan beragama di Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan inayahnya dan meridai ikhtiar yang kita lakukan. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan pengalaman Indonesia bisa menjadi model yang sekarang juga dan kembangkan di beberapa negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.